Gasta, ayo kita pulang, kata Linggah tak kuat lama-lama di sana. Patah hati untuk yang kesekian kalinya, membawa Gasta ke rumahnya dengan perasaan hancur lebur, berantakan tak tersisa. Gasta kecil hanya menurut saja digendong ayahnya. Bocah 4 tahun itu belum paham dengan apa yang kini tengah terjadi dengan kedua orang tuanya. Pak, kita nggak jadi pergi, katanya mau ke tempat mama, tanya Gasta berceloteh dalam gendongan. Mama masih sibuk, Gasta pulang ke rumah papa dulu ya, pergi sama mamanya besok. Bujuk pria itu beralasan, perasaannya seberantakan ini melihat adegan live tadi. Apa mungkin ini alasan dan jawaban kenapa Mosa tidak kunjung mengiyakan maksud dan tujuannya ingin menghitbah lagi. Tuhan, kenapa sesakit ini? Batin Linggah terus melangkah terseok sembilu. Hatinya seperti tergadai yang mengharap penjemputan jawaban atas doanya selama ini. Ternyata tak seindah harapan, bahkan lebih sakit dari apapun. Pria itu mendekap putra kecilnya dengan perasaan begitu hancur, lalu membuka pintu mobil, mendudukkan Gasta dengan pelan. Barulah menyusul masuk duduk di belakang kemudi, berusaha tetap setenang mungkin di dekat anaknya. Pria itu melajukan si gerobak besi kesayangannya itu dengan kecepatan sedang, tetap fokus menyetir sampai kediamannya. Turun sayang, sudah sampai, kata Linggah menggendong Gasta dengan sendu. Harapannya untuk berkumpul kembali dengan keluarga kecilnya nampaknya tinggal sebuah asa. Loh, kok kalian udah pulang? Gak jadi jalan? Mosa katanya mau diajak ke sini, kok cuma Gasta? Tanya Bu Alicia kebingungan melihat putranya dengan wajah kusut, tidak bersemangat dan terlihat berantakan. Titip Gasta mah, kata pria itu menurunkan putra kecilnya dari gendongan. Tidak menjawab, tetapi raut wajahnya menunjukkan rasa kecewa yang begitu dalam. Gah, kamu kenapa? Tanya Bu Alicia mengekor putranya. Nggak apa-apa, lagi pengen sendiri aja. Tolong temani Gasta dulu ya mah, Linggah di kamar, kata pria itu lalu berjalan gontai ke kamarnya. Pria itu tengah menata hatinya agar sekuat harapannya, walau pada kenyataannya itu menyakitkan. Yang teramat beruntung ada Gasta. Bocah kecil ini adalah salah satu alasan dirinya tetap berusaha tegar menghadapi ujian yang terus bertubi. Gasta sayang, Mama Mosa kemana? Mama gak ikut? Tanya Bu Alicia mencoba mencari tahu pada bocah kecil yang selalu jujur. Mama tadi pergi sama Om Alen, terus aku sama Papa nungguin, jawabnya polos. Om Alen siapa? Tanya Bu Alicia kepo. Apakah pria yang disebut cucunya itu penyebab putra sulungnya pulang berwajah masam? Orang baik eyang, suka kasih mainan sama beliin Gasta jajan banyak, jawab Gasta jujur. Bu Alicia terlihat menduga-duga mungkin pria itu yang tengah dekat dengan Mosa. Namun kenapa Linggah terlihat begitu bete? Gasta sudah makan, kita bikin sesuatu yuk. Bu Alicia mengajak bocah 4 tahun itu untuk nimbrung kesibukannya. Eyang mau bikin apa? Gasta boleh bantu, kata Mama. Gasta nggak boleh rusuh kalau Mama sedang bikin kue. Emang Gasta suka rusuh? Enggak, suka ikut-ikutan aja. Terus kata Mama, jangan buat mainan, nggak boleh gitu. Celotehan Gasta membuat Linggah yang menyusul ke ruang tengah tersenyum kejut. Gasta mau nggak ikut sama Papa tinggal di sini? Tanya Linggah ikut nimbrung obrolan keduanya. Pria itu benar-benar galau, takut kebebasan dirinya bertemu dengan Gasta dikurangi setelah Mosa menikah nanti sama Mama. Balas Gasta kecil dengan polosnya. Emang Mama Gasta mau? Tanya Linggah ragu, sepertinya tidak ada harapan lagi mengingat adegan tadi yang begitu sulit untuk dimusnahkan dari otaknya. Gah, Mama mau bicara, kata Bu Alicia menatap ada yang janggal pada putranya. Kenapa Ma?
Jawab pria itu sendiri terlihat tidak baik-baik saja. Kamu sedang ada masalah apa lagi sama Musa? Bukankah niat baikmu kemarin sudah diutarakan? Tinggal menunggu jawabannya saja. Iya mah, Lingga sudah pasrah. Kalau memang kita nantinya tidak ditakdirkan berjodoh lagi, Lingga harus ikhlas walau berat. Mungkin ini yang terbaik menurut Allah. Mau berprasangka baik saja dan mencoba mensyukuri apa yang setiap Tuhan takdirkan untukku, sambil menanti hal baik apa dari Tuhan setelah ini. Karena perasaan aku sungguh sesakit ini, kata Linggah membuat Bu Alicia prihatin. Terima kasih sudah bisa mengartikan dari sebuah kehidupan yang tulus. Tetap sayangi anakmu, walau nantinya kamu tidak hidup bersama ibunya Gasta. Manusia punya rencana, tapi Allah mempunyai takdir atas semua umatnya. Lingga hanya mengangguk depan dengan pilu. Tiada pengharapan yang kekal selain pada kebaikan dari Sang Maha Pemberi kehidupan. Mungkin rasa sakit ini akan cepat berlalu dan berharap perlahan pergi dengan mencoba mengikhlaskan. Jadi ceritanya kamu sedang cemburu? Tebak Bu Alicia mencari tahu lebih dalam. Bukankah cemburu itu manusiawi ya mah? Tidak bisa dipungkiri ketika seorang mengharapkan perasaan dari orang lain, tetapi orang tersebut malah sibuk dengan orang lain. Tentu rasanya campur aduk. Sabar ya, ucap Bu Alicia ikut prihatin. Menepuk pundaknya menguatkan. Dirinya adalah saksi sejarah seorang Lingga Danendra begitu terpukul atas 4 tahun lalu. Bisa setegar sekarang adalah anugerah, bahkan bisa memaknai hidup lebih baik lagi. Gasta bobok siang yuk, ajak Linggah membujuk putranya yang tengah asyik bermain. Belum makan, dikenyangin dulu nanti rewel. Ayo sama Eyang, seru perempuan itu menginterupsi cucunya. Kamu makan sekalian gak? Udah waktunya makan siang ini. Lingga zuhuran dulu ya ma. Papa kemana? Kok dari tadi nggak ada? Tanya Linggah yang tidak menemukan ayahnya di rumah. Main golf kayaknya, biarin aja, nanti juga pulang sendiri. Jawab Bu Alicia sudah terbiasa. Linggah kembali ke kamar, sementara Gasta dalam pengasuhan neneknya. Setelah mencurahkan perasaannya pada Sang Pencipta, Linggah merasa lebih baik, walau tak bisa ditutupi dengan perasaannya yang saat ini begitu rapuh. Tanpa sadar setitik bening menetes begitu saja tanpa permisi. Sementara Mosa sudah sampai di rumahnya dengan perasaan tak biasa. Tatapan dingin Linggah berlalu tadi membuat hatinya begitu terusik. Dia bahkan tidak melakukan apapun setelah pulang dari mall tadi, hingga sesorean menanti kepulangan Gasta yang tak kunjung datang. Bu, kenapa Mas Lingga belum mengembalikan Gasta ya? Ini kan sudah sore. Mosa terlihat khawatir, perasaannya campur aduk. Berharap pria itu muncul membawa Gasta sebentar lagi mungkin. Kenapa tidak? Kamu telepon saja, ujar ibu memberikan solusi. Iya bu, Mosa coba, katanya dengan bimbang. Perempuan itu mendial nomor mantan suaminya. 1 kali tersambung, tak kunjung mendapat sahutan. Hingga 3 kali deringan masih juga tak ada jawaban. Membuat perasaan Mosa makin gelisah tak menentu. Dia pasti marah, gumam Mosa sendu. Mendadak perasaannya tak enak sama sekali. Sekuat tekad hatinya, Mosa langsung menyambar kontak motor dan jaketnya lalu keluar kamar. Bu, Mosa jemput Gasta dulu ya, mumpung masih jam segini. Pamit Mosa daripada tidak tenang. Tapi sudah sore begini, Za. Emangnya tidak jadi telepon? Tanya Bu Mariam agak khawatir. Bisa jadi sampai rumah petang, belum lagi kalau macet di jalan. Sudah, tapi tidak diangkat. Aku nggak tenang. Gasta kan kalau malam suka rewel. Bagaimana kalau ayahnya tidak mengantar? Mosa mendadak tidak sabaran. Sejak tadi kepikiran keduanya. Mungkin benar kata ibu,
nanti pasti Gasta dikembalikan. Tetapi untuk menunggu nantinya itu kenapa terasa lama sekali? Untuk hati yang tengah tidak baik-baik saja, perempuan itu nekat menyambangi rumah mantan suaminya. Sementara Lingga sendiri sore itu baru menyelesaikan 4 rakaat wajib yang sedikit tertinggal. Ia mendengar saat ponselnya memekik meminta diraih, namun dirinya tengah khusyuk dengan Tuhannya, mengabaikan sejenak masalah dunia. Pria itu langsung meraih ponsel miliknya di nakas. Usai menutup doanya, "Moza, kenapa dia telepon?" batin Lingga bertanya, namun tak bergairah untuk menghubungi balik. Memilih kembali menaruh benda pipi itu, lalu ikut merangkak ke kasur menemani putranya yang kini tengah lelap. Dipandanginya gambar dirinya kecil. Gasta memang begitu mirip. Mungkin ini cara Tuhan menyadarkannya karena dulu sempat tidak mengakui. "Maafkan papa sayang," ucap Lingga memandangi bocah kecil itu, lalu mendekapnya penuh perasaan. Sudut matanya basah mengingat hamparan masa lalu. Semakin sesak saat mengingat kejadian tadi. Mungkin harapannya sampai di sini. Suara ketukan pintu yang terdengar dari luar membuat Lingga cepat-cepat menyusut air matanya. "Gah, kamu tidur? Ada Moza di luar. Dia mau jemput Gasta," kata Bu Alicia masuk setelah mengutuk pintunya beberapa kali. "Enggak kok mah, cuma rebahan aja. Gasta lagi tidur. Bilang saja nanti setelah bangun aku antar ke rumah. Kalau boleh biar nginep di sini," sahut Lingga datar. Bahkan tak minat menemui perempuan yang masih memenuhi hatinya. Takut perasaannya tidak bisa diajak kompromi. "Kamu yakin tidak mau keluar? Dia sudah menyempatkan datang ke sini," kata Bu Alicia setengah membujuknya. "Yakin, Ma?" jawab Lingga mencoba abai dan menguatkan hatinya. Sebenarnya dia ingin sekali keluar, tetapi takut tidak bisa mengontrol perasaannya yang tengah semerawut ini. Bu Alicia menghela nafas berat, keluar dengan langkah gontai, menemui Moza kembali yang tengah menanti di ruang tamu. "Ma, Gastanya mana?" tanya Moza memanjangkan lehernya. Celingukan mencari-cari putranya yang belum terlihat, berharap juga seorang muncul di sana. Namun kedua pria berbeda generasi itu tak kunjung membuat matanya menatap lega. "Gasta masih tidur, Za. Kamu mau nunggu sampai bangun dulu? Kasihan kalau dibangunin nanti malah rewel. Boboknya belum ya, Ma? Memangnya Mas Lingga kemana?" tanya Moza resah gelisah, duduk sembari memiling jemari tangannya. "Dia nemenin tidur di kamar. Kamu mau lihat? Masuk saja. Atau mau nunggu juga boleh." Moza galau, sebenarnya ingin sekali membangunkan putranya lalu mengajaknya pulang. Namun masuk ke kamar pria itu bukanlah solusi. Moza terdiam sejenak. Dia tidak mungkin pulang tanpa Gasta. Hatinya makin tak tenang. "Moza, nungguin bentar ya, Mah. Nanti kalau sampai maghrib belum bangun, tolong dibangunin aja, Mah." "Iya boleh sayang," jawab Bu Alicia menemani mantan menantu kesayangannya itu. Lingga yang diam-diam menguping di balik ruangan kembali ke kamarnya. Gasta memang masih lelap, jadi pria itu tidak bermaksud mengada-ada atau menahan putra kecilnya sebagai senjata. Moza sendiri terus memperhatikan laju detik jam tangannya. Sudah hampir setengah jam dia duduk, belum ada kepastian. "Za, kamu kalau capek bisa istirahat di kamar Gasta. Mama mau ke belakang siapin buat makan malam nanti," pamit Bu Alicia beranjak. Setelah mengobrol cukup banyak, tentu saja tidak menyinggung perihal pribadi, murni hanya seputar kegiatan keseharian dan juga bisnis rumahan yang sedang digeluti. "Moza bantuin, Ma, sekalian nunggu Gasta bangun daripada tidak ngapa-ngapain," kata perempuan itu sukarela dengan sendirinya. "Boleh saja," jawabnya dengan senang hati. Moza mengekor mantan mertuanya ke dapur yang dulu begitu akrab dengan dirinya dan ibu. Perempuan itu bahkan sering membantu ibunya saat mengabdi di sini.
rumah yang banyak sekali meninggalkan kenangan, sekaligus luka yang sulit untuk dikompromi. Perempuan itu ikut sibuk di sana sore itu bersama Bu Alicia dan asisten rumah tangganya yang jelas sudah diganti sejak lama. Mau masak apa, Ma? Tanya Mozah membantu mengupas bawang. Cumi kesukaan Lingga. Kamu mau buat bumbunya? Boleh, Mah, bisa, jawab Mozah yang lumayan jago menguasai dapur. Tak terasa sibuk di dapur membuat jam berputar terasa cepat. Senja di ujung langit sana sudah meninggalkan, berganti petang. Suara sahutan kumandang azan bahkan terdengar dari masjid dan musola. Mozah mencuci tangannya setelah koreksi rasa pada cita masakannya. Mah, Gasta belum bangun ya? Kira-kira dia nangis enggak ya kalau aku tinggal pulang? Jujur Mozah takut kemalaman di jalan. Kamu nginep aja, ngabari rumah. Sepertinya Gasta belum bangun. Mozah numpang sholat dulu, Mah, terus pulang aja, ujar perempuan itu tak ada pilihan. Tidak mungkin menginap, tetapi perasaannya tidak tenang meninggalkan Gasta tidur tanpa dirinya. Terlebih tidak satu atap. Bagaimana kalau malam nanti kebangun lalu mencari dirinya? Pasti bocah kecil itu rewel. Lingga pikir Mozah sudah pulang sedari tadi. Ada perasaan entah, tetapi tak bisa juga bertindak semaunya. Selepas sholat maghrib, Linggah masih duduk betah berlama-lama sampai isya. Perutnya terasa mulai lapar karena sedari siang bahkan pagi belum makan, tidak berselera sama sekali. Linggah keluar kamar usai menunaikan 4 rakaat isya. Ia menuju ruang makan untuk bergabung makan malam. Langkahnya terhenti saat menemukan Mozah masih ada di rumahnya, bahkan mengisi salah satu kursi di depan ibunya. Gak, ayo sini makan, seru Bu Alicia melihat putranya terdiam di radius 4 meteran. Mozah langsung mendongak begitu Bu Alicia menyerukan nama mantan suaminya. Kedua netra itu saling bersirobok kembali setelah beberapa jam lamanya, terhitung dari pagi. Tatapan dingin itu mewarnai. Gasta belum bangun ya, Mas? Tanya Mozah yang pertama. Belum, jawab Linggah dingin. Duduk di samping Mozah dengan perasaan campur aduk, mencoba biasa saja, mengambil menu lalu menyantap sajian malam dengan tenang. Zah, masakannya enak gak? Itu cumi kesukaan kamu loh. Nambah dong, sedari pagi kan kamu belum makan, kata Bu Alicia sembari menikmati sarapannya. Setelah menikmati siapanya, setelah lebih dulu meladeni suaminya. Iya, Ma, enak, jawab Linggah fokus mengunyah walaupun terlihat agak kaku lantaran Mozah sedari tadi bentar-bentar menatapnya, padahal hatinya tengah dijagah mati-matian supaya bisa berdamai dengan keadaan. Itu Mozah yang masak loh, enak kan? Kata Bu Alicia membuat pengakuan. Lingga tiba-tiba tersedak sampai terbatuk-batuk, membuat pria itu semakin kepedesan.